Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nila Nurdiana Azizah, NIM 050. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas contoh soal tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah perpajakan. Di sini, saya sudah menuliskan contoh soal yang saya buat. Dalam soal ini menjelaskan bahwa Deswita bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Gudang Garam dengan memperoleh gaji sebesar Rp20.500.000 per bulan dan tunjangan kinerja sebesar Rp1.500.000 per bulan. Deswita juga memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp4.000.000 per bulan. Ia belum menikah dan mempunyai 3 tanggungan, yaitu ibu dan 2 adik. PT Gudang Garam juga masuk program BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp150.000, premi jaminan hari tua sebesar Rp100.000, dan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp75.000 yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan. Deswita harus membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji pokok, membayar iuran jaminan hari tua sebesar 8% dari gaji pokok, dan membayar iuran asuransi kesehatan sebesar 1% dari gaji pokoknya. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar per bulan? Dari soal ini dijelaskan bahwa Deswita adalah pegawai tetap dengan status belum menikah dan memiliki 3 tanggungan ya teman-teman. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Oke, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari penghasilan bruto sebulan dengan cara menjulah gaji sebulan sebesar Rp20.500.000 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp1.500.000, tunjangan jabatan sebesar Rp4.000.000, premi asuransi kesehatan sebesar Rp150.000, premi jaminan hari tua sebesar Rp100.000, dan premi jaminan kecelakaan sebesar Rp75.000, maka penghasilan bruto sebulan sebesar Rp26.325.000. Dari hasil penghasilan bruto sebulan sebesar Rp26.325.000 itu mempunyai pengurangan ya. Pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp20.500.000, hasilnya kan sebenarnya Rp1.025.000, tapi karena biaya jabatan itu mempunyai maksimal sebesar Rp500.000 per bulan, maka hanya ditulis Rp500.000. Selanjutnya, iuran pensiun sebesar 2% dikali Rp20.500.000 sebesar Rp410.000, iuran jaminan hari tua sebesar 0,8% dikali Rp20.500.000 sebesar Rp164.000, iuran asuransi kesehatan sebesar 1% dikalikan Rp20.500.000 sama dengan Rp205.000, dan totalnya adalah Rp1.279.000. Maka pengurangannya penghasilan neto sebulan sama dengan Rp25.046.000. Dan penghasilan neto setahun itu diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikali 12. Berarti hasilnya Rp300.552.000. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat saya mengenai perhitungan PPh pasal 21. Selanjutnya, saya akan menampilkan lampiran mengenai pengisian SPT tahunan 1770S. Ya, seperti dalam gambar, yang SPT pada nomor 1 penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerja itu berasal dari penghasilan neto setahun pada slide sebelumnya ya. Lalu untuk kedua itu tidak ada di jurnal, yang ketiga juga tidak ada di jurnal, yang keempat itu hasil dari penjumlahan SPT 1, 2, dan 3. Maka hasilnya tetap ya Rp300.552.000. SPT kelima tidak ada karena tidak ada di belakang. Lalu SPT ke-6 itu adalah pengurangan dari SPT yang keempat dan kelima karena tidak ada, hasilnya tetap Rp300.552.000. Yang selanjutnya itu kan penghasilan kena pajak, yaitu SPT nomor 7 itu penghasilan tidak kena pajak itu hasil dari PTKP. Dari totalnya ya, totalnya tadi kan Rp67.500.000. Lalu yang 8 penghasilan kena pajak itu berasal dari pengurangan SPT 6 dan 7 yang totalnya berarti Rp233.052.000.
Selanjutnya adalah C, PPh terutang. Pada SPT nomor 9, PPh terutang itu berasal dari perhitungan PPh pasal 21 selama setahun. Lalu untuk yang nomor 10 itu pengurangan PPh pasal 24 karena tidak ada, berarti dilewati saja. Yang 11 itu jumlah PPh terutang, yaitu SPT nomor 9 dan 10 itu ditambah, berarti totalnya 28.975.800. Lalu jumlah tadi ditambahkan ke yang nomor 13 pada kredit pajak sebesar 28.975.800. Selanjutnya kosong ya karena tidak ada teman-teman. Lalu untuk yang nomor 16 itu adalah tabel untuk kurang atau lebih bayar. Karena dalam SPT ini tidak ada kekurangan ataupun kelebihan dalam pembayaran, makanya ditulis nihil atau tidak ada. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang memuaskan, saya minta maaf ya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman semua dalam belajar perhitungan PPh pasal 21 ini. Sekian and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.